Kembali bersama kami, rapat paripurna DPR ke-7 resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Salah satu poin penting dalam aturan itu yakni Presiden memiliki kebebasan penuh menambah jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Setelah mendapat persetujuan 9 fraksi, Wakil Ketua DPR Ludwig Paulus mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyebut undang-undang itu menyepakati kewenangan dalam membentuk kementerian, di mana Presiden diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah kementerian yang akan dibentuknya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan fungsi kelembagaan. Azwar memaparkan jumlah kementerian dapat seperti saat ini sebanyak 34 unit atau dapat ditambah sesuai kebutuhan Presiden. Pertama, penyesuaian kelembagaan kementerian agar lebih responsif, fleksibel, dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini dilakukan melalui perubahan norma yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk, melainkan pembentukan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat menetapkan jumlah maupun tugas dan fungsi kementerian didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk optimalisasi kinerja pemerintah guna mewujudkan agenda, cita-cita, dan program pembangunan nasional. Menanggapi kritik tak melibatkan partisipasi publik sebelum membawa 3 RUU ke paripurna, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi membantah tudingan itu. Ia menekankan setiap fraksi dan pemerintah telah melibatkan publik dengan cara masing-masing hingga terkumpul daftar inventarisasi masalah. Daftar itulah yang dirapatkan di Badan Legislasi sebelum disepakati di Parlemen. Analisis bahwa ini tidak ada partisipasi dari pihak masyarakat sipil. Karena ketentuan partisipasi publik itu nggak jelas. Apakah harus di pembahasan, apakah harus di mana? Coba saya tanya media, di mana? Saya berani mempertanggungjawabkan itu. Nggak ada. Makanya kemudian kelegoan masing-masing fraksi melakukan diskusi, silahkan fraksi masing-masing. Pemerintah juga begitu. Sejumlah poin perubahan dalam Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden ditertuang dalam pengesahan yang dilakukan hari ini di DPR. Di antaranya perubahan nama dari One Team Press menjadi One Team Press RI. Tanggung jawab One Team Press RI kepada Presiden dan One Team Press RI kini berstatus lembaga negara. Anggota One Team Press RI berstatus pejabat negara. Jumlah anggotanya tidak lagi sebanyak 8 orang, kini jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi Lusius Karus menyoroti langkah DPR yang mengebut atau mempercepat pengesahan 3 undang-undang di akhir periode jabatannya. Lusius menyayangkan DPR bisa mempercepat pengesahan 3 undang-undang, tapi dari 259 RUU yang masuk prolegnas tahun ini, hanya 26 yang berhasil disahkan DPR sebagai undang-undang. Formapi mengkritik Undang-Undang Kementerian Negara dan One Team Press RI syarat kepentingan politik untuk mewadahi politik akomodatif Presiden terpilih. Dan lebih memprihatinkan lagi karena RUU yang dibahas kilat itu RUU yang kepentingan politiknya sangat tinggi. Jadi RUU ini RUU yang disusun untuk melayani kepentingan elit, kepentingan oligarki. Dan RUU Kementerian Negara dan serta RUU One Press ini adalah wadah untuk bisa mengakomodasi keinginan Presiden baru untuk menjadikan kabinet dan juga lingkup One Press itu sebagai ruang akomodatif untuk menampung berbagai kepentingan politik dari partai-partai yang diminta untuk bergabung di koalisi pendukung pemerintah periode 2024-2029. DPR ngebut mengesahkan 3 undang-undang di akhir periode masa kerjanya. 2 diantaranya Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden RI. Apa urgensi Dewan mengebut kedua undang-undang itu? Apakah undang-undang ini dikebut untuk kepentingan pemerintahan mendatang dan memberi ruang untuk mengakomodasi kepentingan politik koalisinya? Kami akan bahas ini bersama para narasumber. Untuk saat ini masih bergabung Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi. Kami juga masih menantikan pakar hukum tata negara Ferry Amsari untuk bergabung bersama kami. Mas Awi, selamat sore.
Sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Masih ada kritik bahwa walaupun kemudian sudah disahkan di paripurna hari ini, tapi masih ada kritik bahwa kok terkesan ngebut. Urgensinya apa kalau begitu? Apa bisa Anda jawab dari ini? Ya, kritik itu sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi, berarti menunjukkan bahwa demokrasi kita masih sehat gitu. Yang berikutnya terkait dengan RUU yang kita bahas, yang disahkan tadi itu bukan tiba-tiba, tapi sudah diusulkan sejak masa sidang yang lalu oleh DPR. Terus kemudian Presiden baru menjawab beberapa waktu yang lalu. Nah, setelah kita lihat ternyata dari usulan DPR itu tidak banyak berubah usulan tim dari pemerintah, sehingga menyebabkan pembahasan RUU itu bisa cepat karena pasal yang diubah itu hanya sekitar 2 sampai 3 pasal, bukan keseluruhan pasal. Jadi 2 atau 3 pasal itu ya sehari bisa selesai karena memang yang diubah tidak banyak gitu. Soal kemudian ada bahwa ini untuk mengakomodir kepentingan presiden yang akan datang, saya kira ya memang betul karena undang-undang ini berlaku untuk ke depan, bukan untuk yang kemarin. Soal kemudian siapa presidennya, ya tentu yang terpilih besok yang akan dilantik Pak Prabowo. 2029 ya presiden siapa lagi yang terpilih tentunya menyesuaikan dengan undang-undang yang kita sahkan tadi gitu. Oke. Lalu bagaimana kemudian Bang Ferry Amsari merespons hal ini? Kita coba cek dulu. Bang Ferry masih bersama kami ya? Sudah bergabung ya? Halo, ya. Oke, Bung Ferry, kalau dari pernyataan Mas Awi ini nggak tiba-tiba muncul kemudian disahkan aturan ini sudah ada prosesnya di parlemen. Anda menangkapnya gimana? Ya, tapi kan kita harus akui bahwa undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi publik yang patut dan layak. Sebagaimana putusan 91 di Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 12 2011 junto Undang-Undang 13 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan 3 hak kepada publik, hak untuk didengarkan, hak untuk diterima aspirasinya, dan hak untuk dijawab keluh kesahnya. Kini Mas Awi dan teman-teman di DPR kan belum mendengarkan kita memberikan apa masalahnya soal undang-undang ini dan diberikan kita kepada publik penjelasan kenapa gagasan-gagasan publik untuk mempertanyakan, menolak itu alasan DPR apa? Sama sekali tidak ada. Jadi lebih mirip undang-undang ini dipaksakan dan kita tahulah sebab di belakang itu karena memang kebutuhan presiden yang akan datang dan yang ada saat ini sedang berkaitan. Mas Awi kan harus ingat bahwa pemakai undang-undang ini adalah presiden ke depan. Pengawasnya adalah anggota DPR 1 Oktober nanti. Kenapa sih tidak diberikan saja kepada parlemen baru kita untuk kemudian mengesahkan undang-undang ini? Oke. Apa alasannya terburu-buru? Apa sih kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat? Oke. Padahal tidak dibahas pun warga masyarakat baik-baik saja. Kebutuhan macam apa bernegara yang sedang menjadi tantangan sehingga terburu-buru seperti ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Bagi saya dan teman-teman yang melihat situasi ini lebih kepada semangat bagi-bagi kursi kekuasaan menjelang pemerintahan yang baru saja. Dan seolah-olah presiden yang baru hendak ditawan dengan berbagai kepentingan politik kekinian, padahal mereka harusnya memberikan kesempatan kepada presiden yang baru dan parlemen yang baru untuk kemudian menjalankan apa kehendak masyarakat. Oke, tahan dulu di situ, Bang. Mas Awi merespon itu walaupun kemudian Anda sudah jelaskan bahwa masalah partisipasi publik itu fraksi punya caranya sendiri-sendiri. Merespon itu gimana? Ya, ketika kemarin masing-masing fraksi setuju untuk mengajukan ini menjadi revisi undang-undang, ya kita ingatkan, kita berikan kesempatan ke setiap fraksi untuk merespon aspirasi dari publik yang kemudian dituangkan dalam pendapat mereka gitu kan. Kan tidak ada keharusan bahwa partisipasi publik harus di perencanaan, di penyusunan atau di pembahasan. Kan semua dalam proses termasuk tadi dalam penyampaian pemerintah bahwa dalam menyusun tim pemerintah itu juga melibatkan akademisi yang itu menjadi bagian dari representasi publik. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Soal kemudian kenapa tidak diberikan kepada DPR yang akan datang, karena kita punya kewenangan.
kita kan di akhir masa periode ini menyelesaikan tunggakan dalam penyelesaian perundang-undangan. Saya kira begitu gitu kan. Dan itu Tidak sekarang ada oleh batasan undang-undang. jumlah itu merespon juga nggak orang poin Mas menganggapnya, Mas Sawi, sorry saya potong, Bang, dianggap juga memberikan keleluasan bagi presiden terpilih untuk mengakomodasi kepentingan politiknya. Merespon itu gimana, Mas Sawi? Ya, itu namanya politik, ya biasa saja. Orang menafsirkan silahkan. Tetapi kita memberikan keleluasan kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya sebagaimana sistem presidensial. Maka meskipun kemudian seperti Undang-Undang Kementerian Negara tidak dibatasi jumlahnya, tetapi kan ada prasyarat. Yakni apa? Memerhatikan efektivitas pemerintahan. Kalau sekiranya tidak efektif pemerintahan, ya tidak perlu ditambah kementeriannya. Bahkan bisa jadi dengan tanpa aturan itu bisa berkurang jumlah kementeriannya. Tidak harus 34. Ya, jadi ruang itu memang diberikan gitu kan. Secara sadar semua fraksi dan juga pemerintah akhirnya setuju bahwa ruang memberikan kesempatan kepada presiden yang akan dilantik untuk mengatur nomenklatur kementerian silahkan asalkan efektivitas pemerintahan itu tetap terjaga gitu. Dan Oke. menjadi salah satu prasyarat gitu. Mencermati itu, Bung Ferry, gimana mencermati apakah kemudian dua aturan ini direvisi untuk mengakomodasi koalisi besar dari Prabowo Gibran di pemerintahan baru ini? Ya, pertama dengan segala hormat, Mas Awi ini sahabat saya, satu ini sangat pragmatis. Kenapa? Karena kalau kita bicarakan soal pembentukan undang-undang, Mas Awi saya rasa tidak lupa. Tetapi tidak disampaikan bahwa di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, mekanisme partisipasi publik itu berbeda sekali. Dan DPR boleh dilihat di Undang-Undang 13 itu, di seluruh tahapan, itu harus ada partisipasi publik. Beda dengan dulu, mungkin di tahapan tertentu dibuka kerannya partisipasi publik, selebihnya dibiarkan teman-teman partai. Kalau sekarang di 5 tahapan, baik ketika perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama hingga pengundangan, bahkan di dalam Undang-Undang 13 dibuka keran partisipasi publik. Jadi bagi saya aneh kalau kemudian poin undang-undang yang baru ini tidak dibahas soal partisipasi. Kedua, kalau soal jumlah kementerian, kalau dilihat sejarah kita ketika Undang-Undang 39 2008 dibahas, kita itu mau merombak gaya pembagian kursi kabinet yang cenderung bagi-bagi kekuasaan dan mau sebanyak-banyaknya. Gagasannya supaya presidensial efektif bisa dihasilkan, agar kabinet betul-betul bekerja dengan baik. Tapi kan Loh, bisa saja tiba-tiba, dikurangi dari 34 itu kementeriannya. Jadi kan hak keleluasaannya bisa dipegang lebih besar lagi oleh presiden. Itu versi DPR pemikirannya, Bang Ferry. Iya, makanya DPR hari ini hanya bicara kepentingan politik saat ini, tapi tidak membahas kenapa kemudian dulu kita membatasi jumlah. Kan ada tujuannya. Dan efektivitas kabinet tidak bergantung jumlah yang banyak, malah jumlah yang sedikit. Namanya saja kabinet, sejarahnya itu begini Mas, sejarahnya itu adalah kabin, ruang kecil. Raja mau bertemu parlemen, bertemu dulu dengan orang-orang kepercayaannya di kabin, di kabinet, di ruang kecil. Ruang kecil tidak diisi oleh banyak orang, malah tidak terbatas jumlahnya berlebihan, tetapi hanya orang-orang yang paham kerja raja, bagaimana membuat kerja itu efektif. Jadi dari nama saja sudah dilanggar, apalagi kemudian dari rancang bangun sistem presidensial yang jauh harus lebih sederhana. Selain masalah Undang-Undang Kementerian Negara, Mas Awi, soal Undang-Undang One Team Press ini juga posisi One Team Press RI ini sudah menjadi lembaga negara begitu. Apa efek yang diharapkan sebetulnya dengan mengubah status One Team Press RI ini sebetulnya? Ya, sebenarnya kita membuat nomenklatur itu menjadi lembaga negara agar kelembagaan Dewan Pertimbangan Presiden itu jelas gitu bahwa terkait juga termasuk juga pejabatnya juga, dan di dalamnya juga sama dengan Undang-Undang Kementerian Negara terkait dengan jumlah anggota One Team Press itu terserah presiden, sekali lagi dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan. Yang berikutnya yang baru dari Undang-Undang One Team Press itu ketua itu kan bisa dijabat secara bergiliran, tidak fix 5 tahun seperti yang selama ini. Itu semua merespon dinamika yang ada di lapangan, termasuk diskusi-diskusi kami di antar fraksi bersama pemerintah. Nah, yang disahkan tadi itu merupakan ruang kompromi, karena bukan berarti DPR itu setuju semua dengan usulan pemerintah,
Dan pemerintah pun tidak semuanya setuju dengan usulan DPR. Maka kalau teman-teman misalkan melihat tayangan live-nya secara langsung perdebatan yang ada dalam badan legislasi itu sangat hidup, tidak langsung main setuju-setuju, tapi ada perdebatan yang cukup panjang antara panja pemerintah maupun panja DPR. Oke, apa kekurangan dari One Team Press saat ini sehingga statusnya harus diubah untuk pemerintah berikutnya? Ya itu tadi, memberikan ruang keleluasan kepada presiden. Jadi kita ini menginginkan sistem presidensial itu jelas kelaminnya, bahwa presiden itu memiliki kekuasaan di dalam bidang pemerintahan. Baik. Oke, Bung Ferry singkat saja merespon hal itu soal One Team Press RI. Ya, pertama malah undang-undang yang baru tidak mempertegas kelamin sistem presidensial. Itu lebih mirip kelamin sistem kerajaan parlementer begitu ya. Kedua, kita ketahui ini bukan memberikan kebebasan, wong dia menjadi lembaga negara yang baru. Jadi tidak akan memberikan kebebasan kepada presiden. Tapi yang kalau kita lihat yang lama itu jelas memberikan kebebasan. Wong di bawah presiden bergerak demi presiden. Dia bukan lembaga, dia sayap istana. Jadi menurut saya kalau kita lihat ya sejarah perubahan undang-undang dasar kita yang menghapuskan DPA, memang sudah dibicarakan One Press itu akan dibawa presiden dan dia bukan sebuah lembaga. Bagi saya ini semacam pengkhianatan dari cita-cita reformasi ya, dan sekedar untuk membahagiakan orang-orang yang akan segera pensiun saja menurut saya. Implementasi dari aturan ini yang menarik untuk dicermati. Mas Awi dari DPR, terima kasih. Bang Ferry Amsari juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih.